Apakah Anda pernah merasa khawatir tentang bau tubuh yang muncul seiring bertambahnya usia? Atau mungkin Anda mendengar komentar orang lain yang mengatakan Anda harus mandi lebih sering atau menggunakan lebih banyak parfum? Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa bau ini semakin menjadi masalah saat kita menua? Video ini akan mengungkapkan alasan di balik fenomena yang sering disalahpahami ini, memberikan penjelasan ilmiah tentang apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita seiring bertambahnya usia. Anda akan mengetahui bahwa bau tubuh yang khas pada usia lanjut bukan karena ketidakbersihan atau malas mandi, melainkan disebabkan oleh perubahan alami yang terjadi pada tubuh kita. Selain itu, saya akan membagikan metode mandi sederhana namun sangat efektif yang dapat membantu mengatasi bau ini. Metode ini sangat mudah untuk diterapkan dan telah terbukti ampuh. Kami juga akan memberikan tips tambahan tentang kebiasaan gaya hidup yang bisa Anda ikuti untuk menjaga tubuh tetap segar dan bebas bau sepanjang hari, tanpa perlu repot-repot menggunakan parfum berlebihan atau berlebihan mandi. Dengan menonton video ini hingga akhir, Anda akan mendapatkan wawasan tentang cara merawat kulit dan tubuh Anda dengan benar, memahami bagaimana pola makan, hidrasi, dan kebersihan mulut berperan dalam mengatasi bau tubuh, serta belajar tentang kebiasaan sehari-hari yang bisa mengubah segalanya. Jadi, jangan lewatkan informasi berharga ini, karena ini bukan hanya tentang bau, tetapi tentang menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Hal pertama yang ingin saya tekankan dengan sepenuh hati adalah kenyataan pahit bahwa bau yang sering kita kaitkan dengan usia tua bukanlah akibat dari kurangnya mandi atau ketidakhigienisan. Banyak dari kita, bahkan mungkin kita sendiri, seringkali terjebak dalam pemahaman yang keliru mengenai hal ini. Kita mungkin cenderung menyalahkan orang tua, memarahi mereka karena tidak mandi cukup sering atau meminta mereka untuk memakai parfum lebih banyak. Namun, harus kita akui bahwa pendekatan seperti itu bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, malah bisa memperburuk keadaan. Kita harus lebih bijak dalam melihat dan memahami fenomena ini, bukan sekadar berfokus pada solusi yang tampaknya mudah namun sebenarnya sia-sia. Penyebab utama yang sebenarnya, berdasarkan bukti ilmiah yang sudah ditemukan, adalah senyawa yang disebut nonanal. Mungkin nama ini terdengar asing dan tidak begitu mengena bagi kita, tetapi percayalah, ini adalah salah satu kunci pemahaman kita tentang bau yang sering kita temui pada orang yang lebih tua. Nonanal adalah senyawa kimia alami yang terbentuk ketika asam lemak di kulit kita teroksidasi. Proses kimia ini semakin meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah kita melewati usia 40 tahun. Nonanal sendiri memiliki bau yang sangat khas, seringkali digambarkan mirip dengan aroma rumput yang lembab, lilin yang dipanaskan, atau bahkan bau yang sedikit apek. Bau ini memang sangat keras kepala, sulit sekali untuk dihilangkan dengan sekadar sabun biasa. Bayangkan betapa frustasinya, ketika segala upaya kita tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Lalu, mengapa jumlah nonanal ini semakin bertambah seiring berjalannya waktu? Ada 3 alasan utama yang ingin saya jelaskan dengan cara yang mudah dimengerti, agar kita bisa benar-benar memahami apa yang terjadi di tubuh kita seiring bertambahnya usia. Pertama, perubahan yang terjadi pada kulit kita seiring bertambahnya usia. Ketika kita masih muda, kulit kita memproduksi lebih banyak minyak alami. Minyak inilah yang berperan penting dalam menjaga kelembapan dan kebersihan kulit kita, dan minyak ini dengan mudah bisa dibersihkan saat kita mandi. Namun, semakin kita menua, kulit kita semakin kehilangan kelembapannya. Produksi minyak alami berkurang drastis, dan hal ini membuat asam lemak yang teroksidasi yang menciptakan nonanal semakin sulit untuk dibersihkan. Kedua, kita mulai berkeringat lebih sedikit seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak terlalu memperhatikan hal ini, tetapi keringat memiliki peran yang sangat penting. Keringat tidak hanya sekadar mengatur suhu tubuh kita, tetapi juga berfungsi sebagai saluran bagi tubuh untuk mengeluarkan racun-racun berbahaya. Ketika kita berkeringat lebih sedikit,
racun tersebut tidak lagi bisa dikeluarkan dengan efisien dan mulai menumpuk di permukaan kulit, yang pada akhirnya berkontribusi pada bau yang kita rasakan. Ketiga, penyebab lainnya adalah penurunan produksi air liur. Walaupun terdengar aneh, air liur ternyata memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kebersihan mulut dan mengurangi bakteri penyebab bau. Seiring usia kita bertambah, kelenjar air liur kita bekerja dengan kurang efisien. Hal ini menyebabkan mulut menjadi lebih kering, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi bakteri untuk berkembang biak, yang berujung pada bau mulut yang tidak sedap. Cobalah untuk membayangkan kulit kita sebagai sebuah filter. Ketika kita masih muda, filter ini bekerja dengan sangat baik, menyaring segala sesuatu yang seharusnya tidak ada di tubuh kita. Namun, semakin kita menua, filter ini semakin kehilangan fungsinya, menjadi berkarat, dan tidak lagi mampu menyaring dengan sempurna. Hasilnya, residu yang tidak terfilter dengan baik akan tetap menempel pada kulit kita, dan inilah yang menyebabkan bau yang sering kita temui pada orang yang lebih tua. Sekarang, setelah kita memahami penyebab utamanya, tentu saja akan lebih mudah bagi kita untuk mencari solusi yang lebih tepat, bukan? Oleh karena itu, saya ingin berbagi dengan Anda sebuah metode mandi yang sangat sederhana, namun sangat efektif, yang saya sebut dengan pencucian Triple S. Metode ini akan membantu Anda menjaga kebersihan dengan cara yang lebih alami dan meminimalkan masalah bau yang seringkali menjadi kekhawatiran. S. Pertama dari Triple S adalah lipatan kulit. Apakah Anda pernah menyadari bahwa bau badan cenderung lebih terkonsentrasi di area-area kulit yang memiliki lipatan? Misalnya, di leher, ketiak, bagian bawah payudara bagi wanita, selangkangan, belakang lutut, dan siku. Semua area ini cenderung lebih lembab dan tidak mendapatkan sirkulasi udara yang cukup, yang menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri dan non-anal untuk berkembang. Jadi, saat Anda mandi, pastikan Anda memberi perhatian lebih pada area-area tersebut. Namun, ingatlah untuk selalu bersikap lembut dan penuh perhatian. Jangan pernah menggosok terlalu keras, karena kulit kita yang menua jauh lebih sensitif, dan bisa terluka jika tidak hati-hati. Ini adalah tentang menjaga kebersihan, tapi juga dengan penuh rasa kasih dan perhatian pada tubuh kita yang telah banyak memberikan jasa sepanjang hidup. Kulit kepala adalah salah satu area yang seringkali terabaikan saat kita merawat kebersihan tubuh kita. Rambut, khususnya yang berada di kulit kepala, sangat mudah menyerap bau, dan jika tidak dibersihkan dengan tepat, bau tersebut dapat bertahan lebih lama dari yang kita bayangkan. Saya berbicara tentang mencuci rambut, sebuah rutinitas yang bagi banyak orang mungkin terasa sepele. Banyak orang, terutama pria, cenderung hanya membilas rambut mereka dengan cepat, atau sekadar menggaruknya sebentar, menganggap itu sudah cukup. Padahal, cara ini jelas tidak akan efektif dalam menghilangkan keringat, minyak berlebih, dan non-anal yang menempel pada kulit kepala serta rambut kita. Agar hasilnya maksimal, saat mencuci rambut, sangat penting untuk menggunakan ujung jari Anda untuk memijat kulit kepala dengan lembut namun penuh perhatian dalam gerakan melingkar. Gerakan ini tidak hanya akan membersihkan kulit kepala secara mendalam, tetapi juga merangsang peredaran darah, memberi sensasi segar dan menenangkan yang sangat dibutuhkan oleh kulit kepala kita yang seringkali terabaikan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Berikutnya adalah area yang sering terlupakan namun sangat krusial dalam menjaga kebersihan tubuh kita, yaitu kaki. Kaki, terutama bagian antara jari-jari dan telapak kaki, merupakan daerah dengan konsentrasi kelenjar keringat yang sangat tinggi. Bayangkan, kaki kita hampir sepanjang hari terperangkap di dalam sepatu, sehingga mereka sangat rentan terhadap bau tidak sedap. Ketika Anda mandi, penting untuk memberikan perhatian ekstra pada bagian ini. Jangan hanya mencuci bagian telapak kaki dengan terburu-buru, tapi gosok juga bagian antara jari-jari kaki dengan teliti, karena area ini adalah tempat berkembang biaknya keringat yang dapat menimbulkan bau yang tidak diinginkan. Dengan melakukan perawatan kaki yang lebih telaten, Anda tidak hanya menjaga kebersihannya, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kesehatan kaki Anda. Sekarang,
Mari kita bahas beberapa tips sederhana namun sangat penting untuk mandi yang bisa membuat perbedaan besar dalam kualitas kebersihan kita. Pertama, kelembutan adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Seiring bertambahnya usia, kulit kita semakin sensitif. Maka dari itu, sangat penting untuk menghindari penggunaan sabun yang keras, sabun badan dengan deterjen kuat, atau wewangian yang menyengat. Produk-produk tersebut dapat menghilangkan minyak alami kulit yang berfungsi sebagai pelindung, menyebabkan kulit menjadi kering, iritasi, dan bahkan memperburuk bau badan. Sebaiknya, pilihlah produk yang lembut, tanpa pewangi buatan, atau dengan wewangian alami yang ringan dan tidak mengganggu indera penciuman. Sabun berbahan alami akan membantu menjaga keseimbangan pH kulit dan membuatnya tetap lembab, sehat, dan terasa nyaman sepanjang hari. Kedua, perhatikan suhu air saat mandi. Meskipun mandi dengan air panas bisa memberikan rasa relaksasi yang menyenangkan, sebenarnya ini tidak ideal untuk kulit Anda. Air panas dapat menghilangkan lapisan pelindung minyak alami kulit, yang membuat kulit menjadi kering dan lebih rentan terhadap iritasi. Untuk menjaga kelembapan kulit, gunakan air hangat yang lebih lembut, yang cukup nyaman untuk tubuh namun tidak merusak keseimbangan alami kulit. Suhu air yang pas akan menjaga kulit tetap segar dan terhidrasi dengan baik. Selanjutnya, pastikan untuk membilas tubuh dengan bersih. Sisa sabun yang tertinggal di kulit bisa mengiritasi dan mengganggu kenyamanan tubuh Anda. Setelah itu, saat mengeringkan tubuh, hindari menggosok kulit dengan keras. Sebaiknya, tepuk-tepuk tubuh Anda dengan handuk lembut untuk menghindari iritasi. Proses ini tidak hanya membantu menjaga kelembapan kulit, tetapi juga melindungi lapisan epidermis yang semakin menipis seiring bertambahnya usia. Perhatikan dengan seksama pengeringan di lipatan-lipatan kulit dan di antara jari-jari kaki, area-area ini seringkali menjadi tempat berkembangnya kuman jika tidak benar-benar kering. Dan yang terakhir, jangan lupakan pelembab. Setelah mandi, segera gunakan pelembab saat kulit Anda masih sedikit lembab. Ini adalah momen yang sangat penting karena kelembapan yang terkunci pada kulit akan membantu menjaga tekstur kulit agar tetap lembut dan kenyal, sekaligus mencegah kekeringan yang dapat menyebabkan gatal dan iritasi. Pelembab akan bekerja lebih efektif jika dipakai pada kulit yang masih sedikit basah, sehingga manfaatnya lebih optimal. Namun, menjaga kebersihan tubuh tidak hanya terjadi di kamar mandi. Kita juga perlu mengubah beberapa kebiasaan gaya hidup untuk melengkapi perawatan kita. Salah satunya adalah dengan minum cukup air setiap hari. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungannya air dengan bau badan? Sederhana saja, air adalah pembersih alami tubuh. Ketika kita minum cukup air, tubuh akan mengeluarkan racun melalui urin dan keringat, yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi bau badan. Idealnya, mulailah hari Anda dengan segelas air hangat di pagi hari, dan pastikan Anda minum air sepanjang hari. Anda bisa mengikuti jadwal sederhana seperti ini. 1 gelas setelah bangun tidur, 1 sebelum makan siang, 1 setelah makan siang, 1 sekitar pukul 3 sore, 1 sebelum makan malam, dan 1 lagi sebelum tidur. Namun, jangan terlalu banyak minum air terlalu dekat dengan waktu tidur. Karena itu bisa membuat Anda terbangun di malam hari untuk ke kamar mandi. Teh, kopi, dan soda seringkali dianggap sebagai minuman yang bisa menghidrasi tubuh. Namun, sayangnya, mereka tidak dapat menggantikan peran air murni. Air adalah sumber kehidupan bagi tubuh kita, dan hanya air yang mampu benar-benar menjaga tubuh kita terhidrasi dengan baik, membersihkan racun, serta menyokong sistem tubuh agar tetap berfungsi optimal. Tanpa asupan air yang cukup, tubuh akan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, kulit kering, dan bahkan bau badan yang tidak sedap. Langkah kedua yang seringkali diabaikan adalah berjemur. Mungkin ini terdengar aneh bagi sebagian orang, tetapi sinar matahari di pagi atau sore hari ternyata memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan kulit kita. Paparan sinar matahari yang cukup dapat membantu membunuh bakteri penyebab bau yang menempel di kulit kita. Tentu saja, kita harus sangat berhati-hati untuk tidak berjemur terlalu lama.
Perlindungan kulit dengan tabir surya sangat diperlukan agar tidak mengalami kerusakan akibat sinar UV yang berbahaya. Namun, berjemur sedikit setiap hari, hanya sekitar 10 hingga 15 menit, bisa memberi dampak yang luar biasa bagi kesehatan kulit dan tubuh kita. Ini adalah cara yang alami dan murah untuk menjaga tubuh tetap segar dan bebas dari bau tak sedap. Selanjutnya, pola makan kita memainkan peran yang sangat besar dalam menjaga tubuh tetap sehat dan bebas bau. Meningkatkan konsumsi buah dan sayuran yang kaya antioksidan sangat dianjurkan. Buah-buahan seperti tomat, apel, stroberi, serta sayuran hijau kaya akan vitamin dan mineral yang melawan oksidasi dalam tubuh. Antioksidan ini tidak hanya membantu melawan radikal bebas yang merusak tubuh, tetapi juga dapat mengurangi pembentukan nonanal, senyawa kimia yang bertanggung jawab atas bau tubuh yang tidak sedap. Selain itu, jangan lupakan manfaat dari bawang putih. Meskipun aromanya sangat kuat dan tajam, bawang putih memiliki sifat penghilang bau yang sangat efektif. Bahkan lebih dari itu, serat dalam buah dan sayuran juga membantu memperlancar sistem pencernaan kita. Pencernaan yang sehat adalah kunci untuk mengurangi bau badan, karena saluran pencernaan yang tidak sehat dapat berkontribusi pada bau tak sedap yang berasal dari tubuh. Kemudian, kebersihan mulut. Ini adalah aspek yang tak kalah penting dalam menjaga kepercayaan diri kita. Mulut yang sehat dan napas yang segar memberi dampak positif bagi penampilan dan hubungan sosial kita. Menyikat gigi setelah makan sangat penting, tetapi itu tidak cukup. Menggunakan benang gigi dan mengikis lidah setiap hari adalah langkah-langkah tambahan yang perlu dilakukan. Lidah kita adalah tempat berkembang biaknya banyak bakteri penyebab bau, dan mengikisnya secara teratur dapat mencegah akumulasi bakteri yang menyebabkan bau mulut. Selain itu, jika memungkinkan, mengunyah permen karet tanpa gula atau mengisap sepotong lemon bisa menjadi cara yang menyenangkan dan praktis untuk menyegarkan napas sepanjang hari. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Sekarang, mari kita bicara tentang kebersihan pakaian, spray, dan udara di sekitar kita. Meskipun Anda mungkin sudah mandi dengan sangat bersih, jika pakaian Anda, tempat tidur Anda, dan rumah Anda tidak dalam kondisi yang bersih, bau badan tetap bisa muncul. Pakaian, terutama pakaian dalam, perlu diganti dan dicuci setiap hari. Keringat, sel kulit mati, dan bahkan senyawa nonanal yang mengarah pada bau badan akan menempel pada pakaian kita. Hal ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri untuk berkembang biak dan menyebabkan bau yang tidak diinginkan. Anda perlu memilih pakaian dalam yang terbuat dari katun, karena katun lebih baik menyerap keringat dan memungkinkan kulit kita bernapas, berbeda dengan bahan sintetis yang malah bisa memperburuk masalah bau. Selain itu, jangan lupakan peran penting dari sinar matahari dalam menjaga kebersihan pakaian. Gantung pakaian Anda di bawah sinar matahari jika memungkinkan, karena sinar matahari memiliki efek antibakteri yang sangat baik. Demikian juga dengan spray, sarung bantal, dan selimut. Semua benda ini harus dicuci secara teratur, setidaknya seminggu sekali, karena mereka bersentuhan langsung dengan kulit dan rambut kita. Sarung bantal khususnya sangat rentan menampung minyak dan sel kulit mati yang dapat menyebabkan bau jika tidak dicuci dengan baik. Jika memungkinkan, ganti sarung bantal Anda 2 hingga 3 kali seminggu. Jangan lupa, bantal dan selimut juga perlu diganti secara berkala, karena keduanya bisa mengumpulkan bakteri dan tungau debu yang berbahaya seiring berjalannya waktu. Terakhir, penting untuk selalu menjaga sirkulasi udara yang baik di rumah kita. Bau badan, meskipun kadang terasa ringan, akan tetap terkumpul di udara, terutama di ruang-ruang yang jarang mendapat ventilasi. Anda perlu membuka jendela dan pintu rumah 2 kali sehari, pagi dan malam, selama sekitar 10 hingga 15 menit untuk memastikan udara segar bisa masuk dan menggantikan udara yang tercemar. Ruang seperti kamar mandi dan dapur sangat rentan terhadap bau, sehingga mereka harus lebih sering dibuka untuk memastikan udara yang segar bisa masuk dan menggantikan udara yang telah tercemar. Jika memungkinkan,
Anda bisa meletakkan beberapa kantong arang aktif atau semangkuk soda kue di beberapa sudut ruangan. Kedua bahan alami ini sangat efektif dalam menyerap kelembapan dan menghilangkan bau tak sedap yang bisa muncul seiring berjalannya waktu. Jika Anda mengenal seseorang yang mungkin mendapat manfaat dari tips ini, jangan ragu untuk membagikan video ini. Meskipun topik ini bisa terasa sensitif bagi sebagian orang, membagikan informasi yang berguna seperti ini bisa menjadi langkah besar untuk membantu orang lain merasa lebih percaya diri dan nyaman. Dengan berbagi pengetahuan ini, saya berharap bisa membantu Anda memahami cara-cara sederhana yang dapat membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Menjaga kebersihan diri dengan mandi yang tepat, berjemur sedikit setiap hari, minum cukup air, makan banyak buah dan sayuran, menjaga kebersihan mulut, mencuci pakaian dan spray secara rutin, serta memastikan udara di rumah tetap segar. Semua hal ini sangat mudah dilakukan namun memberikan dampak yang luar biasa. Penting untuk diingat bahwa masalah bau badan pada orang tua tidak disebabkan oleh ketidakpedulian atau ketidakbersihan. Ini adalah akibat dari perubahan alami yang terjadi pada tubuh seiring bertambahnya usia. Namun, dengan beberapa perubahan kecil dalam gaya hidup dan rutinitas sehari-hari, kita bisa sepenuhnya mengendalikannya dan mengurangi dampaknya. Kita semua berhak untuk merasa nyaman dan percaya diri dengan diri kita sendiri, dan langkah-langkah ini adalah cara yang baik untuk mencapainya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Dari kebiasaan sederhana dalam menjaga kebersihan tubuh hingga tips untuk mengurangi bau badan dengan cara alami, kita semua bisa membuat perubahan kecil yang berdampak besar pada kesejahteraan kita. Kami ingin tahu satu hal yang Anda pelajari dan akan coba praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tinggalkan komentar di bawah video ini, dan berbagi dengan kami. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, memberi like, dan membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.